Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Semoga hari bunda-bunda semua menyenangkan dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. Balai desa masih penuh orang, namun suasana sudah jadi lebih tenang. Setelah semua kesaksian dan pengakuan orang suruhan anak buah Juragan Narjim, juga sang juragan yang mengakui rencana jahat yang mereka lakukan untuk mencemarkan nama baik Gilang, Aksara dan Raka hanya karena sakit hati telah ikut campur dalam masalah desa ini. Setelah berdiskusi, Aksara berdiri menatap ke arah warga yang berkumpul. Baiklah, akhirnya kami sepakat. Jika kami tidak akan lanjut melaporkan kasus ini ke polisi, kita selesaikan secara kekeluargaan. Warga mulai berbisik satu sama lainnya, mereka penasaran. Arjuna pun ikut berdiri. Pak Narjim, agar kasus keponakan dan adik saya ini tidak dilanjutkan ke polisi, Anda memohon. Lebih memilih meminta hukuman daripada kami. Juragan terkaya di desa itu mengangguk pasrah. Mereka tak bisa sok kuasa di depan Arjuna yang punya kekuatan mampu melumpuhkan usahanya. Baiklah, tentang kerjasama yang Anda bicarakan tadi saya setuju. Mulai besok akan saya siapkan dana dan materialnya. Membeli tanah untuk membuka cabang pabrik beras di sini. Warga di sini akan bekerja menjadi tukang untuk membangun pabrik. Semua pembangunan pabrik, Anda ikut bekerja sebagai tukang juga, bekerja bersama para tukang lainnya di desa ini. Ciptakan kerjasama yang baik sampai pabrik selesai. Tujuan saya memberi hukum seperti ini agar Pak Narji merasakan kehidupan orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya dalam hal harta. Menjelang sore, Arjuna memutuskan pulang ke kota bersama keponakan dan adik-adiknya. Beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah Raka berjalan, mendekati Gilang, Aksara, dan Raka, menyelami mereka dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan kami nak, untuk kejadian di rumah kosong dan balai desa, malam itu kami terlalu cepat menilai. Aksara dan Raka hanya mengangguk. Kecil, senyum tipis muncul di wajahnya yang masih menyimpan luka batin. Saya tidak menyimpan dendam Pak, tapi semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua agar jangan mudah dihasut. Di belakang mereka Bu Lestari mendekat, menatap wajah Raka dan mata yang basah. Raka, ibu bangga sekali sama kamu, katanya lirih, suaranya gemetar. Kamu sabar dan yang terpenting kamu tetap jujur. Raka tersenyum haru, ini semua juga berkat bantuan dan doa ibu. Raka juga berterima kasih sama ibu ya. Sama-sama nak. Oh iya, sore ini ibu dan Bu Rosmala mau kembali ke desa kami. Kami harus pulang dulu, keluarga Bu Rosmala nanti kebingungan mencari ibunya. Bu Lestari merogoh tas jinjing besarnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil yang dibungkus rapi dengan pita perak lalu memberikannya pada Raka. Apa ini ibu? Tanya Raka bingung. Sambil menerima kotak itu, hadiah dari ibu buat kamu. Jawabnya, bukan karena kamu pantas menerimanya. Bukalah. Nah, titah Bu Lestari dengan senyuman teduh. Dengan perlahan Raka membuka kotak itu. Ia terkesiap di dalamnya. Sebuah ponsel pintar keluaran terbaru tampak mengkilap. Masih dalam segel pabrik. Ini apa? Ini buat Raka, tanyanya tak percaya dengan mata yang membola. Iya nak, ini milikmu. Bisa untuk menunjang pekerjaanmu. Tapi ini terlalu mahal bu. Masih ada lagi, potong Bu Lestari. Sambil mengeluarkan amplop coklat dari tasnya, ia menyerahkannya pada Raka lagi. Ada uang tunai di dalamnya, 10 juta. Gunakan sebaik-baiknya. Buka usaha yang kamu suka ya. Neima dan Dira melongo dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini kenapa sebanyak ini? Bagaimana jika keluarga ibu tahu pemberian ini tak terima? Dan tak terima. Ada ketakutan di mata Raka menerima pemberian Bu Lestari. Bu Lestari menatap Raka dengan lembut. Ibu hanya bisa bantu dengan yang ibu punya. Ini murni dari hasil kerja ibu di Bu Rosmala, tidak memakai uang pemberian anak-anak ibu. Kamu jangan khawatir, ibu berkah. Menggunakan gaji ibu untuk sesuatu yang menurut ibu berguna dan memberikannya padamu sangatlah berguna. Raka menggigit bibirnya. Tapi bu, saya masih takut. Saya nggak bisa terima ini semudah itu. Terima saja nak. Ini bukan soal uang, ini soal hati. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga ibu. Kamu sudah buktikan siapa dirimu. Kamu anak baik buat ibu. Jadilah anak sukses. Dan ibu selalu menyertaimu. Doa ibu selalu menyertaimu.
Raka menunduk dan ia menatap ponsel tangannya lalu ke amplop itu, ke wajah lembut Bu Lestari yang mulai tampak letih. "Terima kasih Bu, saya akan ingat kebaikan ini seumur hidup saya." Raka terharu dan tak kuasa menahan buliran bening yang mengalir membasahi pipinya. Karena seumur hidup baru kali ini merasakan kasih sayang seorang ibu, dan baru pertama kali ini dia bisa memiliki ponsel mahal dan baru pertama kali melihat, bahkan memegang uang sebesar 10 juta, uang yang jumlahnya tak pernah ada dalam pikirannya. Raka berdiri mematung di depan rumahnya, masih memandangi ponsel baru dan amplop berisi uang di tangannya. Rasa haru atas perlakuan baik Bu Lestari membuatnya tak mampu menahan bulir bening menetes membasahi pipi. "Pertama kalinya, aku merasa seperti anak yang benar-benar diinginkan. Rasanya seperti ibu kandungku hadir kembali. Terima kasih Bu Lestari, semoga sehat selalu, agar aku bisa membalas kebaikanmu ini suatu hari nanti." Raka menatap kepergian Bu Lestari dan Bu Rosmala, menatap mobil yang membawa keduanya pergi hingga hilang dari pandangan mata. Sebelum pergi dari rumah Raka, Arjuna memberikan sejumlah uang untuk Raka, uang yang lebih banyak dari Bu Lestari. Berikan juga untuk Neima dan Dira. "Raka, Neima, Dira sayang, ini ada sedikit uang dari paman buat beli yang kalian butuhkan. Tolong nanti atau besok bantu Dira beli sepeda, biar bisa ke sekolah sendiri tanpa diantar nenek. Uang yang kamu pegang belikan sepeda motor yang kamu suka. Belanjakan untuk keperluan dapur juga, apa yang kalian inginkan beli saja. Baju baru juga ya, kalian bertiga sama-sama beli baju yang kalian suka, sisanya bisa buat tambah modal usaha seperti amanah Bu Lestari. Uang yang ada di nenek itu terserah nenek ingin belanja apa, yang penting belanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Kedua netra Raka kembali membola sempurna dengan mulut ternganga saat Arjuna mengambil tangannya dan memberikannya lembaran merah yang sangat banyak menurutnya. Begitu juga Neimah dan Dira yang seumur hidup baru hari ini memegang uang yang sangat banyak, membuat seluruh tubuh mereka gemetar. "Masya Allah, Paman Arjuna, ini banyak sekali. Apa pantas saya mendapatkan uang ini dengan cuma-cuma? Setidaknya izinkan saya bekerja membantu Paman Arjuna." Neima dan Dira saling berpelukan sambil terisak penuh haru dan bahagia. "Kalian pantas mendapatkannya karena telah menjaga dan membantu adik dan keponakanku. Apalagi sekarang kamu juga keponakanku, suami Aisyah. Kamu pantas mendapatkannya, jadi bangkitlah. Cari usaha yang kamu sukai. Tunjukkan kamu bisa berhasil sampai kamu berani berdiri di depan mertuamu nanti," ujar Arjuna. "Paman Juna, rahasiakan dulu hal ini. Jangan sampai ayah bunda tahu. Kejadian itu karena warga yang terlalu percaya fitnah. Kami kan dijebak, aku masih mau kerja karir. Aku belum menikah," protes Aisyah dengan mata berkaca. "Aku belum mau menikah." Amira melirik arah ke Asara dan sebaliknya membuat mereka langsung menunduk salah tingkah. "Non Aisyah benar, rahasiakan dulu yang telah terjadi di desa ini. Terutama pernikahan paksa, jangan sampai statusnya mengganggu karirnya. Sungguh saya juga kaget. Jadi menurut saya jika dari pihak Non Aisyah meminta saya untuk melepaskan ikatan pernikahan," ujar Raka dengan sopan. Amira dan Aisyah saling pandang dalam kebingungan. Saat ini hati mereka merasakan hal yang sama, belum siap menerima jika mereka adalah seorang istri. Kata-kata Raka mengandung lebih dari sekedar simpati, kenyataan yang sulit mereka hadapi. Karena di balik diam dan tawa mereka nanti, mereka menyimpan rahasia besar. Mereka adalah seorang istri dari lelaki yang tengah berdiri di antara mereka, yang bahkan belum tahu apa-apa tentang pernikahan yang dipaksakan oleh warga. Malam itu atas tuduhan yang tak pernah mereka lakukan. Aisyah memejamkan mata sambil menarik napas dalam-dalam, melepaskannya dengan kasar lalu berkata, "Raka, maafkan aku ya, jujur aku bingung menghadapi persoalan yang tidak kita semua inginkan ini, tapi berikan aku waktu untuk berpikir. Aku harus bagaimana ke depannya nanti. Saat ini yang aku pikirkan masih harus bekerja, membuat kedua orang tuaku bangga dengan pencapaianku. Aku harap kita bisa saling mengerti." Raka mengangguk cepat. Amira pun menunduk resah, suaranya tercekat saat ikut bicara. "Aksara, aku juga minta maaf ya, aku juga sama seperti Aisyah." Yang dirasakan Amira dan Aisyah tentang rasa pada pasangan sah mereka sangat berbeda. Karena dari sejak sekolah Amira sudah kagum dan menyukai kecerdasan Aksara.
Apalagi ketampanannya selalu jadi pusat perhatian para remaja. Jadi pernikahan dadakan ini tak membuatnya ketakutan seperti yang Aisyah rasakan karena belum mengenal Raka sama sekali. Suara langkah kaki mendekat. Supir pribadi Arjuna muncul dan mengatakan mobil sudah dicek dan siap melakukan perjalanan pulang. Raka, iya paman. Mulai besok aku kirim beberapa pekerja dan orang kepercayaan dari kota menyelesaikan urusan tanah dengan Pak Narjim. Mereka akan bantu bangun pabrik beras di desa ini. Dan kamu Raka, kamu harus ikut kerja juga. Nanti setelah pabrik itu jadi, kamu salah satu yang pegang kendalinya. Raka ternganga. Tapi saya, kamu bisa belajar dan kamu gak sendirian. Gilang dan Aksara juga akan bantu dari jauh. Aku akan kirim pelatihan. Aku tahu kamu bisa jadi pemimpin yang adil untuk warga desa ini. Amira dan Aisyah saling bertatap sejenak, lalu memalingkan wajah mereka. Ada desir aneh sekaligus kagum melihat betapa paman mereka, Arjuna, membantu dan memberi kepercayaan sebesar itu pada Raka. Saya akan lakukan yang terbaik, paman. Itu yang saya mau dengar. Kami berangkat dulu ya, sampai jumpa lagi di lain hari. Jangan lupa ponsel segera diaktifkan agar bisa berbagi kabar. Raka mengangguk patuh. Malam harinya setelah tiba di rumah, Sandi dan Dinda menyambut kepulangan putri kembarnya dengan rasa haru. Arjuna mengatakan keduanya baik-baik saja. Sandi dan Dinda pun tak ingin banyak bertanya saat melihat keletihan di wajah buah hatinya. Dinda dan Sandi pun meminta putri kembar kesayangan mereka untuk segera beristirahat. Malam itu langit begitu sunyi. Amira dan Aisyah masih berdiri di balkon lantai 2. Di kamar Aisyah, malam ini Amira ingin tidur bersama Aisyah. Amei, bisik Aisyah. Kalau ayah bunda tahu kita udah jadi istri, mereka bakal benci nggak? Karena kita mengabaikan suami. Amira menelan ludah. Aku nggak tahu Aish, aku bingung, aku benar-benar bingung. Nggak tahu harus bagaimana. Kita harus ngomong, cepat atau lambat mereka pasti tahu. Entah dari kita, dari keluarga, atau dari orang lain. Amira hanya mengangguk pelan dan air matanya jatuh tanpa suara. Pernikahan dadakan yang tak terduga itu haruskah dilepaskan atau dipertahankan? Sementara itu Bu Lestari mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Rosmala yang telah berkenan mengantarnya ke desa Rejo Makmur. Saat hendak membuka pintu rumahnya, Bu Lestari cukup terkejut karena pintu dalam keadaan tidak terkunci dan lampu menyala. Padahal saat pergi lampu dalam keadaan mati dan pintu terkunci. Dibukanya pintu dengan perlahan sambil menatap waspada ke arah dalam rumah dengan hati berdebar. Karena Bu Rosmala dan sopirnya telah pergi dan kini dia sendirian. Badannya gemetar takut di dalam rumahnya ada yang berniat jahat padanya. Astagfirullah, bagaimana ini? Aku masuk rumah atau keluar? Ke rumah tetangga saja. Bu Lestari membuka pintu rumahnya dengan pelan. Pintu rumah yang telah terkunci dan lampu dalam keadaan menyala. Padahal ia yakin sebelum berangkat ke desa Rejo bersama Bu Rosmala, ia telah mematikan semua lampu. Siapa di dalam? Anjar, kamu di sini nak? Tanyanya sambil menghembuskan napas lega, membuang pikiran buruk yang ada di pikirannya barusan. Bu Lestari menatap putra sulungnya yang sedang berdiri dekat pintu kamar, bersandar dengan tangan menyilang, wajahnya dingin seperti es. Ada rasa jengkel yang dipendam. Apa kabar Bu? Akhirnya ibu pulang juga. Aku kira nggak pulang lagi, ucap Anjar. Bu Lestari mematung di ambang pintu. Kamu, ada perlu apa kamu pulang ke desa? Aku datang ke desa ibu tidak pulang semalam, rumah kosong, lampu mati. Anjar telepon handphone ibu nggak aktif. Padahal pas ditelepon bilangnya lagi cari makan malam diajak Bu Rosmala. Ternyata nggak pulang. Pulang-pulang besoknya hampir sore begini. Jujur saja ibu dari mana? Aku punya cara untuk mengetahui semua yang ibu lakukan. Suara Anjar sedikit meninggi. Bu Lestari melangkah pelan ke dalam, meletakkan tasnya di meja, menarik napas panjang. Nak, setiap hari ibu di rumah ini sendirian, gak ada teman ngobrol. Terkadang ibu bosan, ibu juga butuh teman untuk menghibur diri, melihat suasana di luar desa. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Gak pulang semalaman karena pergi keluar desa tanpa kabar. Dan kenapa handphone ibu mati? Ibu bohong kan? Apa untungnya ibu berbohong? Ibu hanya ingin menikmati hari tua dan damai, serta bahagia tanpa merepotkan anak-anak ibu. Justru itu yang membuat aku makin curiga.
Ibu pergi semalaman keluar desa. Kalian berdua tidur di mana? Siapa yang kalian temui? Bu Rosmala ternyata mendukung ibu juga ya. Apa anak muda bernama Raka itu yang kalian temui? Apa kamu menyuruh seorang mencari menjadi mata-mata untuk mengawasi ibu? Kenapa pula kamu harus semarah ini dengan ibu? Apakah yang ibu lakukan telah merugikanmu dan anak-anak ibu lainnya? Anjar tidak menjawab pertanyaan sang ibu. Ibu kira semua anak-anak ibu akan diam saja melihat ibu mendekati atau didekati pemuda asing bernama Raka itu, yang entah bagaimana asal-usulnya, yang sekarang ibu bela-bela bantu seenaknya. Pasti ibu kasih dia uang kan, buat bantu usahanya, atau ada yang lain juga ibu berikan sama pemuda matre itu. Namanya Raka nak, dia anak yatim piatu, dia anak baik, tinggal bersama nenek tua namanya Neima dan adik perempuan bernama Dira. Usia 8 tahun, mereka teraniaya karena kemiskinannya, tidak punya keluarga lain. Ibu hanya ingin membantu itu saja Anjar. Mereka tidak matre dan tidak merugikan ibu sama sekali. Aku tidak peduli siapa mereka, yang anak-anak ibu mau. Ibu tidak sedang dimanfaatkan sama pemuda miskin itu, apalagi sampai merayu-rayu agar ibu memberinya sesuatu. Cukup nak, jangan berburuk sangka. Anak muda itu tidak seperti yang kamu pikirkan Anjar. Suara Bu Lestari ikut meninggi. Anjar sedikit terkejut. Ibu tahu diri, ibu bukan wanita muda yang mencari cinta anak muda. Justru karena ibu ini sudah tua, menemukannya saat mengalami kecelakaan dan keluarga yang di rumah mengalami tindakan penghinaan karena kemiskinannya. Kejadian itu yang membuat ibu ingin mengenal mereka lebih dekat, menyayangi mereka, dan membantu sekedarnya. Ibu menganggap Raka dan Dira seperti anakku sendiri. Tapi dia bukan anakmu, potong Anjar cepat, dan kamu bukan ibunya. Dia pasti punya motif, dan kamu tidak bisa melihatnya karena kamu sudah terlalu terikat secara emosional. Ini bukan lagi soal kasihan atau empati. Ini soal harga diri dan logika. Bu Lestari menggigit bibirnya, wajahnya menegang. Ibu hanya ingin menjadi seorang yang bisa berarti bagi hidup orang lain, Anjar. Apakah itu salah? Apakah ibu tak merepotkan siapapun? Apalagi ibu tak merepotkan siapapun. Ibu berharap suatu hari ini nanti kalian anak-anak ibu juga mengenal Raka, adik dan neneknya. Untuk apa mengenal orang miskin itu? Mau jadikan mereka benalu agar bisa menerima bantuan materi dari keluarga kita. Kalau ibu terus tinggal di sini pasti akan terus datang ke desa anak itu. Ibu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari keterikatan dengannya. Lebih baik sekarang ibu berkemas. Aku datang ke sini untuk menjemput ibu. Cepat kemasi barang-barang ibu, kita akan tinggal bersama. Apa? Pergi ke kota? Tinggal di rumah kamu? Tidak nak, ibu tidak mau merepotkan anak-anak ibu satupun. Ibu tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Ibu tidak bisa dipercaya. Bu Rosmala juga. Habis ini aku mau cek ke Bu Rosmala soal uang ibu yang dipegangnya masih utuh atau berkurang. Bu Lestari terduduk. Jadi kamu mau ibu meninggalkan semua ini? Tanya wanita parubaya itu dengan wajah sedih. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Aku barusan bilang, ibu pasti sudah kasih pemuda miskin itu uang kan? Kok malah mengalihkan omongan? Ujar Anjar. Bu Lestari menatap anaknya. Bu Lestari menatap anaknya Anjar, putra sulungnya yang sejak kecil ia banggakan. Dia rawat dan jaga penuh kasih sayang, kini menatapnya penuh kebencian dan mencurigainya, menghakiminya. Anjar, apakah ibu ini kamu anggap musuh? Apa ada sikap dan perlakuan ibu yang menyakitimu? Hingga kamu menjatuhkan tatapan kebencian pada ibu dan suara tinggi setiap bicara pada ibu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan hati seorang ibu? Selain melahirkan, yang lebih sakit dari melahirkan adalah mendengar dan mendapat bentakan dari buah hatinya sendiri. Sakit sekali nak. Anjar mengeraskan rahangnya, tapi tak menjawab, mengabaikan ucapan ibu. Sambil hanya berdiri mematung. Yang pasti, ibu gak akan tinggal di rumah ini sendirian lagi. Kemasi barang ibu dan ikut kami. Bu Lestari membuang nafas kasar. Dia tahu permintaannya untuk tetap tinggal di rumahnya sendiri akan sia-sia. Putranya akan terus memaksanya. Sambil melepaskan nafasnya, Bu Lestari berdiri perlahan. Baiklah, ibu akan ikut kamu ke kota. Bukan karena ibu takut pada kata-katamu. Bukan karena ibu merasa bersalah. Ibu hanya ingin tahu seberapa sayang dan sabarnya kalian merawat ibu nanti. Anjar menatap ibunya dalam-dalam.
Untuk pertama kalinya ia melihat bahwa ibunya bukan hanya sosok lembut yang selalu mengalah, tapi juga seorang wanita yang tahu kapan harus tegas. Baiklah, kita berangkat sore ini. Segera ibu siapkan semuanya. Aku keluar sebentar. Kamu mau kemana? Apa mau menemui mata-mata yang mengawasi ibumu ini? Untuk mengucapkan terima kasih, sampaikan juga terima kasih dari ibu. Anjar terdiam mendengar pernyataan sang ibu. Anjar memang berniat menemui tetangganya yang sudah membantu mengawasi dan memberi info tentang ibunya. Aku mau ke Bu Rosmala, menanyakan gaji ibu agar diberikan semua untuk pegangan atau buka usaha di kota, agar ibu punya kesibukan. Astaga, anak itu, seru Bu Lestari dalam hati. Wajahnya kembali panik karena uang itu sudah berkurang sebanyak 25 juta untuk dibelikan ponsel dan titipan untuk Raka buka usaha, juga untuk memberi Dira dan Nenek Ima. Bu Lestari nampak gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tengah, jantungnya berdegup tak beraturan. Astaga, kalau Anjar tahu dia bisa marah besar, bisa-bisa dia cemburu dan emosi sama Raka, dan bilang jika Raka bukan anak baik. Gumamnya panik, ingin sekali Bu Lestari berlari menyusul tapi kaki tak sanggup bergerak. Waktu berlalu lambat, setiap menit, setiap jam, sampai akhirnya suara langkah kaki terdengar dari luar. Putra sulungnya masuk. Ini uang ibu, Bu Rosmala serahkan semuanya. Aku bilang ibu mau ke kota, tinggal di sana jadi nggak akan kerja lagi di rumahnya. Bu Lestari membuku. Uangnya utuh, tanyanya dalam hati bagaimana bisa. 60 juta, 67 juta, tidak kurang satu lembar pun. 77 juta, tidak kurang satu lembar pun. Bu Rosmala bagaimana bisa kasih utuh? Apa dia lupa jika uangnya sudah berkurang? Tanya Bu Lestari lirih, tubuhnya lemas seketika. Mungkinkah Bu Rosmala ingin menutupi agar Anjar tidak mencari masalah dengan ibunya jika tahu uangnya berkurang, atau Bu Rosmala lupa? Ibu sudah siap, sudah berkemas. Bu Lestari terkejut mendengar pernyataan Anjar karena rasa cemas luar biasa melihat kepergian putranya ke rumah Bu Rosmala. Iya nak, sebentar. Astaga, belum siap-siap. Sedari tadi ngapain aja? Tak ada jawaban. Bu Lestari bergerak secepat mungkin. Hanya membawa tas tenteng kecil berisi baju-baju dan uangnya dan tas selempang usang. Kita berangkat sekarang. Ibu gak usah pamit ke siapa. Tapi aku sudah sekalian izin ke Bu Rosmala dan tetangga sebelah. Jadi saat berangkat nanti tidak bisa berhenti sebentar ya. Berpamitan. Ngapain? Kelamaan lah, gak usah buang-buang waktu. Nanti di mobil bisa pamit lewat HP. Bu Lestari terdiam. Perjalanan ke kota ditempuh lebih dari 2 jam. Sepanjang perjalanan tak banyak percakapan. Mobil yang Anjar kendarai mengurangi kecepatannya lalu berhenti di depan pagar kokoh dan tinggi. Seorang satpam bergerak cepat membukakan pintu pagar. Selamat sore Tuan Anjar. Sore juga Pak. Akhirnya sampai juga. Ini rumahku Bu, ujar Anjar. Masya Allah, bagus sekali nak, ujar Bu Lestari kagum. Anjar tersenyum bangga saat melihat ibunya terpesona dengan kemegahan rumahnya. Anjar meminta sang ibu mengikutinya. Seorang ART wanita parubaya membukakan pintu. Selamat sore Tuan Anjar. Sore Mbak Ijah. Mbak Ijah menatap Bu Lestari lekat. Ibu ini siapa Tuan? Asisten rumah tangga baru ya? Bu Lestari nampak terkejut. Kok ART sih Mak? Ini ibuku. Sudah salaman belum? Namanya Bu Lestari, ujar Anjar. Hah? Ibu Tuan Anjar, astagfirullah, maafkan saya Tuan. Bu Lestari saya tidak tahu karena belum pernah melihat dan mengenal orang tua Pak Anjar. Sekali lagi maafkan saya ya. Ya sudah, tak apa, Ma Ija bantu ibu antar ke kamarnya ya. Bantu bersihkan kamar tamu. Anu Tuan, itu ruang tamu ada yang menempati hari ini. Oh, ya siapa? Tantenya Nyonya Andri tadi siang datang dan mau menginap katanya. Tante Lis, iya Tuan, jadi gimana Tuan? Wanita cantik memakai daster rapi berwarna pink tua keluar dari dapur sambil membawa potongan buah. Wajahnya nampak kaget saat melihat ternyata suaminya sudah pulang dan ternyata membawa ibunya pula. Mas Anjar sudah pulang? Kok ibu di sini? Kok nggak bilang dulu? Tanya Astrid, istri Anjar dengan nada tak menyembunyikan keheranan. Bu Lestari menunduk dalam. Dek, suami pulang bukannya kasih salam. Salamin kok dicecar ala wartawan. Disayang dulu dong suaminya. Astrid menuruti perintah suaminya, mencium tangan sang suami dan ibu mertuanya dengan taksim. Bu Lestari tersenyum lembut dan teduh menatap sang menantu pertama. Menyalaminya. Hatinya sangat berharap mendapat perlakuan baik bila putranya meminta dia tinggal di rumahnya yang mewah ini.
Mas Anjar sengaja ajak ibu ke rumah ini. Iya, sengaja aku jemput tadi siang, karena di desa ibu tinggal sendirian, dan sering keluyuran malam lupa pulang. Jadinya langsung aku ajak. Biarkan ibu tinggal bareng kita di sini untuk beberapa hari ya, nanti aku kabari Bayu dan Chandra. Jawab Anjar datar. Tapi kata Mak Ija kamar tamu ditempati Tante Lis ya. Dia datang mau nginap beberapa hari, tanya Anjar. Astrid terdiam. Iya, habis Mas nggak kasih kabar, nggak ngomong-ngomong dulu kalau mau pulang bawa ibu. Kamar tamu sudah ditempati Tante Lis, terus ibu mau tidur di mana? Ada kamar belakang samping kamar Mak Ija kosong. Ya sudah, Mak Ija bawa ibu ke sana, rapikan kamarnya. Daripada nggak ada tempat istirahat, aku mau ke kamar dulu gerah, mau mandi. Habis mandi, aku mau telepon adik-adik, biar mereka tahu ibu sekarang di sini. Kita harus bagi tugas soal rawat ibu. Mari Bu, ikut saya ke kamar belakang, ujar Maija sambil tersenyum manis dan bersahabat pada Bu Lestari. Bu Lestari hanya mengangguk patuh tanpa menjawab. Hatinya dibuat tak nyaman dengan sikap menantu dan putranya. Kamar belakang harus diberesin sendiri karena banyak barang di dalamnya, hampir dijadikan gudang. Bu Lestari mendengarkan Maija sambil berjalan mengikuti langkahnya. Kamar belakang yang dimaksud lumayan kotor, jelas bukan untuk tamu, lebih cocok untuk kamar pekerja rumah tangga. Tidak ada jendela besar, hanya ventilasi kecil di atas pintu. Udara di dalamnya pengap. Maija dengan cekatan membereskan kamar untuk Bu Lestari istirahat. Alhamdulillah sudah selesai, silahkan istirahat. Mau saya bawakan minum hangat atau makanan ke kamar ini? Bu Lestari berpikir sejenak, ingin menolak karena takut merepotkan Maija, tapi perutnya memang merasa lapar. Karena sedari pulang dari desa Rejo Makmur, belum makan lagi, tapi bila tidak menolak dan ingin mengambil sendiri, itu tak mungkin. Dirinya masih baru datang dan tak tahu seluk-beluk rumah anaknya. Asal nggak merepotkan Maija, tentu saja tidak Bu. Saya ambilkan dulu ya, silahkan ibu rapikan bajunya di lemari, terus istirahat sambil nunggu saya datang. Sementara itu di balkon kamarnya, Anjar yang sudah selesai mandi. Halo Dik, ini ibu sekarang di rumahku, mulai hari ini kita harus jadwalin siapa yang urus ibu bulan berikutnya. Aku udah ambil bulan pertama, jangan ada yang protes, kita diskusikan nanti, pokoknya ibu gak boleh sendiri lagi di desa. Nekat pergi terus sampai menginap ke rumah si Raka itu. Besok kita kumpul, atur rotasi tanggung jawab yang jaga ibu tiap bulannya. Aku gak mau ya terus-terusan jadi satu-satunya yang mikirin ibu. Setelah semua panggilan selesai, Anjar masuk ke dapur mengambil minum. Ia sempat melongok ke arah belakang melihat kamar yang kini jadi tempat tidur ibunya. Bu Lestari sedang menata bantal dengan pelan. Punggungnya membungkuk, tubuhnya tampak renta dan lelah. Tapi tak ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Anjar memalingkan muka. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi ia tepis cepat. Tidak menunggu lama, panggilan pun terjawab. Suara pensulnya terdengar berdering. Bu Lestari akhirnya duduk di ujung tempat tidur, menekan tombol panggil ke nomor Bu Rosmala. Assalamualaikum. Rosmala, saya sekarang ada di kota di rumahnya Anjar. Maaf gak sempat pamit. Waalaikumsalam. Kalau sudah sampai sana dengan selamat gak apa-apa, gak pamit juga. Semoga betah ya dan sehat selalu, makin disayang anak menantu. Bu Rosmala mendoakan. Amin. Alhamdulillah, makasih doanya Bu. Sekalian saya mau tanya, uang saya kok utuh? Kenapa Ibu kasih semua? Kenapa? Bukankah sudah berkurang saya ambil kemarin? Belum sempat mendengar jawaban Bu Rosmala terdengar suara pintu kamarnya terbuka. Kenapa bicara bisik-bisik Bu? Apanya yang utuh? Uang siapa yang berkurang? Bu Lestari terlonjak kaget dan hampir menjatuhkan ponselnya karena kedatangan putranya yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Ada apa Bu? Ibu telepon siapa kok bisik-bisik begitu? Kenapa juga lihat Anjar datang tegang wajahnya? Suasana kamar yang sempit itu mendadak terasa sesak. Anu nak, barusan telepon Bu Rosmala. Ibu berpamitan sekalian tanya soal uang. Takutnya ada kekeliruan, padahal ibu sering ambil untuk belanja keperluan di rumah. Anjar menghela napas panjang, berjalan masuk lalu duduk di tepi tempat tidur. Ibu tahu nggak kenapa aku bawa ibu ke sini? Karena aku nggak mau lagi dengar kabar dari orang-orang desa. Kalau ibu sering keluar pulang malam, bahkan sampai tidur di rumah orang di desa sebelah. Kalau terjadi sesuatu dan beritanya viral, malu kami Bu. Apalagi kalau dari pihak istri sampai mertua tahu. Bisa-bisa mereka pikir ibu itu wanita tua yang gak bener, mau berberondong. Malu Bu.
Bu Lestari tertunduk mendengar ucapan putra sulung tak berperasaan, menuduh dan berpikiran buruk tentangnya. Aku udah telepon Bayu dan Chandra, besok kami ketemuan, kita semua sepakat bergantian merawat ibu biar adil. Bu Lestari membelalakkan mata. Jadi nanti tinggal bergantian ya, sebulan di rumahku, bulan depan di rumah Bayu, bulan depannya lagi di rumah Chandra. Jadi kalian ingin ibu pindah-pindah setiap bulan? Iya bu, biar adil, biar ibu merasakan rasanya ikut anak. Bu Lestari hanya bisa mengangguk pelan. Keesokan harinya, Bayu dan Chandra datang bersama istri-istri mereka. Jadi gimana kak? Seperti yang kita bahas di telepon kemarin, kita sepakat ibu nggak bisa tinggal terus di satu tempat karena ada anak yang lain. Jadi di rumah aku biar ibu tinggal sebulan. Setelah itu giliranmu Bayu. Lalu Chandra, setiap 3 bulan, ulangi lagi, kembali ke rumahku. Chandra si bungsu menoleh ke arah Bu Lestari yang duduk di sudut ruangan. Tak ada yang mengajaknya bicara. Kalau aku sih oke, tapi rumahku sempit, cuma ada 1 kamar tambahan. Itu pun ruangan kusam, harus dibersihkan dulu. Istriku juga bilang, mamanya gak pernah numpang menginap di rumah anaknya karena gak ingin jadi beban. Nanti kalau ibu di rumah, mereka gak enak, takut dibilang pilih kasih sama orang tua. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama tinggal agar tidak jadi masalah dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana Bu? Tanya Chandra. Semua pandangan kini tertuju pada Bu Lestari. Sejujurnya ibu lebih memilih di kampung saja. Kasihan rumah ibu kalau tidak dihuni. Ibu juga banyak teman di sana. Tapi kalau keinginan kalian seperti ini, membuat kalian nyaman dan tidak berdebat dengan istri serta keluarga, ibu setuju saja. Bagus, nanti kita buat jadwal. Ibu nggak usah di kampung lagi. Soalnya di sana kami nggak bisa ngawasin ibu. Kalau tempat tinggal di kampung bisa jadi kebiasaan, nanti suka keluyuran tanpa pamit. Mata Bu Lestari berkaca-kaca. Oh, sudah menikah? Baguslah. Raka tidak seperti yang kalian pikirkan, nak. Dia itu anak baik, sopan. Dan kepergian ibu sama Bu Ros malah kemarin malam karena ada kejadian tak terduga. Raka dinikahkan dengan sederhana. Dia baru saja menikah. Lagi-lagi Bu Lestari hanya bisa terdiam kalau menantunya ikut bicara. Hari demi hari tinggal di rumah putra pertama, Anjar terasa panjang dan sunyi. Bu Lestari merasa bosan diperlakukan seperti tamu yang tak diharapkan tinggal terlalu lama. Malam sendirian hanya berteman bersama Mak Ijah, karena anak-anaknya sibuk bekerja dan jarang mengajaknya bicara. Pagi itu, saat membantu Mak Ijah melipat baju dan setrika, Bu Lestari bertanya, suara lirihnya terdengar pecah. Mak Ijah, aku telah melahirkan 3 orang anak, tapi tak satu pun yang ikhlas. Semuanya gak mau ibunya tinggal lebih lama di rumah mereka. Mak Ijah berhenti melipat. Bukan salah ibu, mereka lupa siapa yang dulu basuh badan mereka, kasih makan, bangunkan subuh-subuh demi sekolah. Saya juga merasakan hal yang sama seperti ibu. Anak saya cuma 1, tapi sibuk dengan keluarganya, mencari nafkah untuk mengenyangkan dan membahagiakan ibunya. Tapi tugas kita sebagai orang tua tetap mendoakan yang terbaik. Semoga Allah memberi hidayah pada anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Saling semangat ya Mak, kita jadi orang tua yang hebat. Mak Ijah menggenggam tangan Bu Lestari erat. Malam itu setelah makan malam, Anjar memanggil ibunya ke ruang tengah. Bu, kami sudah diskusi lagi, bulan depan ibu akan tinggal di rumah Bayu, lalu sebulan lagi di rumah Chandra. Tapi ada yang lebih bagus idenya. Ibu kan ada uang banyak, bisa kita bantu carikan kontrakan yang layak, yang bisa untuk buka usaha. Ide bagus, apalagi ibu masih ada banyak, bisa untuk sewa tempat dan modal buka usaha. Jadi saat ada di rumah kami nanti, ibu gak usah ikut campur urusan rumah tangga dan anak-anak aku ya. Terima kasih, ibu cuma ingin dekat dengan anak-anak, tidak lebih. 3 hari sebelum masa tinggalnya di rumah Anjar berakhir, Bu Lestari duduk terus di teras belakang. Raka, di tangannya ponsel kecilnya bergetar pelan. Muncul nama Raka. Assalamualaikum ibu, apa kabar? Aku dan Dira rindu. Neima juga sering nanya. Waalaikumsalam. Ibu baik nak, tapi maaf ibu tak bisa kembali ke desa. Oh jadi ibu udah di kota ya. Semoga betah dan aman, gak kesepian lagi ya bu. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Bu Lestari hanya mengangguk lemah. Ia menatap kalender kecil yang digantung di dinding. Beberapa hari lagi ia harus pergi lagi, pindah ke rumah anaknya yang lain, menjalani kehidupan sebagai seorang ibu yang dianggap beban.
3 hari kemudian, Bu Lestari memilih berdiam di dalam kamarnya, menghabiskan waktu untuk beribadah, berzikir dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk buah hati dan cucu-cucunya. Secangkir teh buatan Maijah yang sudah dingin, sejak pagi tak disentuhnya. Ia hanya berzikir menunggu sesuatu yang entah seperti apa nanti hidup selanjutnya, mengikuti keinginan anak-anaknya. Ponsel murah di saku dasternya tiba-tiba bergetar. Sebuah nama yang membuat hatinya terharu. Muncul di layar nama kontak Raka, seorang anak yang tidak terlahir dari rahimnya, tetapi begitu peduli dan selalu menanyakan kabarnya. Assalamualaikum, halo nak. Waalaikumsalam, ibu, maaf baru bisa telepon lagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, ibu baik nak. Kamu? Dira, Neima sehat juga. Gimana kabar kalian di sana? Alhamdulillah kami juga sehat, Bu. Sibuk banget akhir-akhir ini. Aku kerja jadi kuli, bantu bangun pabrik dan gudang besarnya Paman Arjuna. Proyeknya lumayan besar, yang punya orang berduit semua lancar. Raka ikut kerja bantu tukang, jam 4 sudah pulang. Setelah bersih-bersih, Raka bantu nenek dan Dira membuat tempe. Paginya dijual ke pasar sekalian belanja buat olahan tempe lagi. Alhamdulillah banyak yang suka. Setiap pagi sudah ditunggu banyak pelanggan. Modal yang dari ibu dan Paman Arjuna masih ada. Semoga Raka suatu hari nanti bisa membalas kebaikan kalian. Bu Lestari terdiam, menahan air matanya. Raka juga tanam sayur di pekarangan belakang rumah, Bu. Tanah bekas sawahnya Mbak udah bisa digarap. Aku tanam sayur-sayuran lumayan buat makan sendiri dan dijual ke pasar pagi-pagi. Masya Allah Raka, kenapa Bu? Ibu bangga sama kamu. Kamu pekerja keras, gak pernah ngeluh. Padahal kamu gak punya siapa-siapa, tapi kamu tetap semangat. Sementara anak-anak ibu malah... Raka terdiam sejenak. Bu, jangan bicara seperti itu. Anak-anak ibu pasti sayang. Cuma mungkin caranya mengungkapkannya berbeda. Kalau waktunya tiba mereka bakal sadar. Entahlah nak, ibu gini kayak orang asing di rumah anak sendiri. Seperti numpang, gak boleh banyak bicara. Ibu sebenarnya capek, pengen pulang saja ke desa. Meski sederhana tapi membuat hati tenang. Bisa pergi ke desa kami lagi, biar ikut bantu tanam sayur. Bisa duduk di Serambi sama Dira dan Neima. Bisa tetap bekerja dan ngobrol sama Bu Rosmala. Ibu kangen suasana seperti itu. Bu Lestari tersenyum kecil. Tapi sayang, anak-anak ibu semuanya melarang. Ibu gak boleh bekerja lagi dan pulang ke desa. Anak-anak ibu gak izinkan. Katanya kalau ibu pulang ke desa, kembali dekat sama kamu yang dipikirkannya hanya keburukan. Padahal ibu sebaik ini teganya membuat hati ibunya bersedih. Iya, ibu cuma ingin didengar, dianggap ada. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Suara Maija terdengar dari balik pintu. Bu, makan malam udah siap. Dipanggil Den Anjar. Yuk turun. Iya, sebentar mak. Raka, ibu harus tutup. Jaga kesehatannya. Jangan kerja terlalu berat. Yang rajin nabung. Kamu punya istri sekarang. Walau belum bersatu, belikan Non Aisyah hadiah berupa perhiasan dari hasil kerja kamu. Ambil hatinya nak. Dan jaga juga Dira baik-baik ya. Insya Allah bu. Baik bu. Terima kasih sarannya. Oh ya, lupa kasih info kalau Raka juga mau ke kota. Ke rumah orang tua Mas Gilang dan Aksara. Oh ya, ada rencana apa ke kota? Semoga kita bisa bertemu ya. Lain hari Raka. Telepon lagi ya bu. Cerita tujuan mau ke kota sekarang ibu keluar dari kamar dulu. Sepertinya sudah dipanggil. Oh ya nak, ibu tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan pun terputus. Tapi percakapan itu tetap menggema dalam hati Bu Lestari. Malam itu di meja makan, Bu Lestari hanya menatap lauk tanpa menyentuhnya. Menantunya Astrid menyendokkan nasi dengan wajah datar. Anjar sibuk dengan gawainya. Ibu, malam ini jadwal pindah ke rumah Bayu ya. Sudah disiapin barang-barang ibu, biar aku tinggal antar jadi gak ribet. Iya, sudah nak. Bu Lestari menunduk dalam hati, ia menanti. Sebulan cepat berlalu, ia ingin keluar dari rumah putranya sendiri. Ia ingin kembali ke tempat yang membuatnya merasa hidup. Desa kelahirannya, bau aroma tanah diguyur hujan, berkebun, suara ayam di pagi hari. Selesai makan, Bu Lestari kembali ke kamarnya, menyiapkan barang-barangnya yang tak seberapa banyak. Bu, masih ingat tadi saya lihat ibu tidak banyak makan. Bu Lestari tersenyum senang. Katanya sambil duduk di samping Bu Lestari.
Alhamdulillah, terima kasih Mak. Kalau nggak ada Mak Ija mungkin Ibu sudah gila. Kita ini sudah tua Bu, yang kita butuhkan cuma suasana hangat dan perhatian. Iya Mak. Mak Ija tak menjawab. Ia menepuk pelan punggung Bu Lestari. Ibu harus kuat dan jangan lupa, masih ada orang-orang yang tulus yang sayang sama Ibu, meski mereka bukan darah daging Ibu. Bawa saja pisang gorengnya, bisa dimakan di rumah Den Bayu nanti. Kalau sudah di dalam kamar, sekarang saya bantu bawakan tas Ibu keluar ya. Den Anjar sudah menunggu, mau antar Ibu ke rumah Den Bayu. Bu Lestari hanya mengangguk lemah, merasa tak punya pilihan, walau hatinya menolak.